Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu peminjaman barang terintegrasi online dengan nama aplikasi YouSewa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah terlebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai MC yaitu Aldi Salam. Lalu ada saya Aditya Dapa Ramadhani. Lalu, ada saya, perkenalkan nama saya Denny Ahmad Fauzi. Nama saya Muhammad Rizky Akbar. Dan perkenalkan nama saya Reza Fadil Hidayat. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada latar belakang. Banyak barang pribadi seperti kamera, tenda, dan peralatan lainnya yang masih layak dipakai namun jarang digunakan. Sementara itu banyak orang yang membutuhkan barang serupa untuk jangka waktu singkat, tetapi enggan membelinya karena harga dan keterbatasan ruang. Sistem penyewaan ini secara manual juga memiliki kelemahan seperti rawan penipuan dan sulit membangun kepercayaan. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah platform bernama YouSewa. Aplikasi peminjaman barang terintegrasi oleh online ini sebagai solusi digital yang aman, cepat dan terpercaya untuk menghubungkan pemilik dan peminjam barang. Adapun YouSewa Makna yusewa ini berasal dari kata yu sewa yang disingkat menjadi yusewa. Kata yu dalam bahasa Indonesia melambangkan ajakan yang bersahabat, menciptakan kesan hangat, mudah diingat dan dekat dengan penggunanya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh Denny Ahmad Fauzi. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya yaitu mengenai tentang Affinity Map, di mana Affinity Map ini dibuat didasari dari hasil penelitian kami atau observasi kami, yaitu tentang Affinity Map ini menggambarkan sebuah kebutuhan masalah pengguna dalam meminjam atau menyewakan barang. Pengguna menginginkan keamanan, transparansi, dan juga kebutuhan, namun menghadapi resiko barang hilang, prosesnya yang manual, dan juga kurangnya kepercayaan antar pengguna. Selanjutnya, di sini ada user persona, di mana user persona ini kami mengambil dari user persona Aditya, yaitu seorang mahasiswa yang ingin meminjam atau menyewakan barang secara aman dan efisien. Ia juga butuh sebuah platform terpercaya yang menyediakan verifikasi identitas, fitur transaksi yang jelas, dan juga pengalaman yang dapat tanpa proses manual. Nah, selanjutnya dari hasil user persona itu sendiri kita ambil dari kebutuhannya yang digunakan untuk fitur. Yang pertama ada user story mengenai registrasi dan verifikasi identitas IKYC, di mana user story ini menekankan pentingnya verifikasi IKYC untuk memastikan keamanan transaksi. Pengguna perlu mengunggah identitas agar akun dapat divalidasi dan juga dipercaya oleh pengguna lain. Selanjutnya, ada user story mengenai penyewaan dan peminjaman barang, di mana user story ini menjelaskan tentang kebutuhan pengguna untuk meminjam atau menyewakan barang dengan mudah. Nah, sistem ini menyediakan informasi barang, pemilik, durasi, dan juga biaya secara jelas. Lalu user story selanjutnya yaitu tentang sistem jaminan dan asuransi digital, di mana user story ini menghadirkan fitur jaminan digital untuk barang yang bernilai tinggi, di mana sistem ini memberikan perlindungan tambahan agar pemilik dan peminjam merasa aman selama transaksinya. Selanjutnya, ada user story pencarian barang berdasarkan lokasi, di mana user story ini memungkinkan pengguna menemukan barang terdekat dengan fitur pencarian berbasis lokasi, sehingga proses pengambilan atau pengiriman menjadi lebih praktis. Selanjutnya, user story selanjutnya yaitu sistem rating dan ulasan, di mana user story ini menyediakan sistem rating dan ulasan tersebut untuk menilai reputasi pengguna. Nah, fitur ini membantu menciptakan kepercayaan antar pengguna dalam setiap transaksinya. Lalu selanjutnya
Yang keenam, ada notifikasi, transaksi, dan pengingat jadwal, di mana user story ini memberikan notifikasi otomatis agar si pengguna tidak lupa pengambilan atau pengembalian barang, sehingga fitur ini mendukung transaksi lebih tertib. Selanjutnya, ada user story mengenai chat dan sistem komunikasi terintegrasi, di mana user story ini menyediakan fitur chat langsung dalam aplikasi untuk memudahkan komunikasi tanpa perlu berpindah platform lain, membuat transaksi lebih aman dan juga cepat. Selanjutnya, ada user story manajemen pribadi, di mana user story ini memberikan pemilik kemampuan atau memantau status barangnya seperti riwayat penyewaan dan ketersediaan, sehingga inventory atau riwayat tersebut dapat dikelola dengan mudah. Nah, mungkin selanjutnya oleh Akbar. Ya, terima kasih Denny atas penjelasan empathy map sampai user story-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sitemap Usewa. Sitemap ini menggambarkan alur lengkap perjalanan pengguna di dalam aplikasi, mulai dari halaman onboarding, login, hingga seluruh fungsi utama. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengguna dapat dengan mudah menelusuri fitur-fitur penting seperti peminjaman, penyewaan, verifikasi identitas, serta pengelolaan toko dan barang pribadi. Setiap bagian terhubung secara logis untuk memastikan pengalaman yang intuitif, mulai dari menemukan barang terdekat, melakukan pembayaran dengan jaminan digital, hingga pengembalian dan pemberian ulasan. Sitemap ini berfungsi sebagai blueprint yang memastikan seluruh fitur berjalan dengan teratur, jelas, dan mendukung proses peminjaman barang yang aman dan efisien. Kemudian ada user flow, masuk dan daftar. Eh, User flow ini pada awalnya akan menampilkan welcome page, kemudian pengguna disuruh untuk eh, login atau sign in. Jika belum sign in, pengguna akan diarahkan untuk register yang memerlukan verifikasi biometrik dan juga KTP. Kemudian untuk login-nya, pengguna akan diarahkan untuk memasukkan email dan juga verifikasi biometrik juga. Kemudian akan dilanjutkan ke halaman dashboard utama. Kemudian site user flow selanjutnya ada pembayaran. Kita tinggali. Yang pertama akan menampilkan beranda barang. Pengguna akan mencari barang yang ingin disewa dan eh, jika pengguna belum menemukan barang yang akan disewa, pengguna akan terus mencari dan kemudian jika sudah ketemu, pengguna akan mengatur jadwal eh, penyewaan. Kemudian pengguna harus verifikasi biometrik dan juga pembayaran dan akan jika valid akan langsung bertemu dengan si pemilik barang. Jika belum, maka akan diarahkan untuk verifikasi terlebih dahulu dan pembayarannya akan dikonfirmasi. Kemudian ada storyboard Usewa. Frame pertama, pengguna akan melihat welcome page Usewa dan kemudian jika pengguna sudah verifikasi, pengguna dapat melihat katalog barang dan juga akan bisa membooking barang tersebut dan kemudian akan bertemu dengan si pemilik barang dan akhirnya pengguna akan menggunakan barang tersebut dengan senang. Baik, untuk bagian selanjutnya yaitu, penjelasan tentang landing page pada platform kami. Pada bagian ini, yang pertama yaitu sketsa. Pada halaman yang pertama, untuk sketsa ini, bagian navigasi seperti umum desainnya, yaitu ini, ada nama platformnya Usewa dan logonya, dan seperti tutup pada umumnya, di navigasi ada beranda, fitur, panduan, dan yang lain-lain. Dan di sini juga, user dapat masuk atau daftar akun untuk platform tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada, hero section.
Dan di sini juga ada call to action untuk sebuah ajakan user untuk menggunakan platform kita. Di sini juga ada semacam pencapaian, ini konsepnya cukup umum dan mudah dipahami oleh user. Setelahnya ada fitur keunggulan, di sini kita menampilkan, apa yang, fitur yang lebih baik daripada platform yang lain. Di sini ada semacam EKC, lalu ada jaminan di saat menggunakan platform kita dan ini panduan, yang di mana ini dapat mengajarkan user bagaimana cara mendownload, login, dan sampai menggunakan, platform tersebut. Lalu setelah itu bila scroll ke bawah atau halaman selanjutnya, itu menampilkan tentang, platform tersebut, halaman selanjutnya yaitu testimoni, di sini menunjukkan semacam, ulasan, atau sentimen yang baik, tentang platform tersebut. Selanjutnya ada kontak, di sini kita dapat memberikan ulasan atau feedback atau mungkin sebuah pertanyaan. Setelah itu di bagian footer, di sini pada umumnya, seperti footer pada umumnya, di sini ada use sewa dan about, ada juga, untuk link untuk memasukkan kita atau redirect kita ke akun-akun sosial media, dan di sini ada navigasi, help, semacam langganan pada platform tersebut. Setelah itu ada wireframe, tampilan yang sudah menjadi fix gitu, sudah menjadi penentuan seperti font-nya, bagian gambarnya, ukurannya, dan selanjutnya adalah mockup, yang di sini sudah di-refine lagi atau diimprovisasi menjadi, halaman yang sudah menjadi lebih baik. Penentuan seperti pemilihan warna, dimensi, dan elemen atau semacam desain yang lebih jernih lagi. Di sini warna biru dan warna kuning ini menunjukkan seperti memberikan kesan yang nyaman dan sebuah kesan keamanan juga kepada pengguna. Pada bagian selanjutnya mungkin dijelaskan oleh Aditya. Oke, baik. Di sini saya Aditya Dapa Ramadhani akan menjelaskan bagian aplikasi Android-nya. Yang pertama itu ada sketsa dari eh, desain aplikasi Android-nya atau aplikasi mobile-nya. Karena Usewa ini berbasis aplikasi mobile. Selanjutnya ada wireframe-nya, tampilan yang sudah diimprove, sudah fix desainnya, namun masih belum ada warna dan gambar-gambarnya. Lalu terakhir ada mockup dan prototype. Nah, untuk selengkapnya saya akan menjelaskan langsung di Figma. Nah, ini untuk sketsanya, ini adalah sketsa welcome page. Di sini ada eh, wireframe seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini adalah eh, desain yang sudah diimprove, sudah fix dari posisi, ukuran, dan fontnya. Ini adalah welcome page pertama. Saat aplikasi pertama kali dibuka, dia akan menampilkan logo Usewa. Lalu sekian setelah beberapa eh, detik, dia akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini ada seperti info-info tentang Usewa. Ada tombol mulai dan lewati. Nah, jika tombol mulai ini diklik, bakal ke halaman-halaman selanjutnya yang ada di sini tentang info tentang Usewa. Lalu jika lewati, dia akan berpindah ke sini. Saya di sini akan langsung eh, ke prototypingnya saja untuk menghemat waktu.
Nah, di sini yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi saat aplikasi pertama kali dibuka itu akan menampilkan logo Yusewa, lalu ada dua opsi antara mulai dan lewati. Jika kita klik mulai, maka dia akan ke seperti brandingnya Yusewa, pinjam barang tanpa ribet, lalu selanjutnya ada transaksi aman dengan verifikasi IKYC, lalu klik selanjutnya ada bangun kepercayaan antar pengguna, lalu ada mulai sekarang. Nah, di sini adalah halaman login aplikasi Yusewa. Di sini inputnya itu ada email dan password. Lalu ada ingatkan saya jika kita ingin membuat si akunnya saat kita ingin kembali ke akun kita walaupun sudah logout dia masih tersimpan gitu. Lalu ada halaman lupa passwordnya juga. Di sini harus memasukkan kode OTP, baru verifikasi kode OTP. Jika kode OTP-nya sudah tidak valid maka bisa kirim ulang. Jika sudah valid maka lanjutkan. Lalu atur ulang kata sandi. Lalu simpan kata sandi. Nah, hmm, lalu untuk halaman daftar, lalu ada halaman daftar. Di sini yang harus melengkapi data diri kita sendiri. Pertama ada nama lengkap, kedua nomor ponsel, ada email, password, dan konfirmasi password. Kita bisa mengisi ini namanya, atau bisa juga login menggunakan Facebook dan Google. Seperti di halaman login juga bisa langsung login menggunakan akun Facebook atau akun Google. Di halaman daftar ini, ya kita klik daftar sekarang, akan diarahkan ke halaman yang merekomendasikan eh, si pengguna untuk memverifikasi eh, si akunnya. Nah, di sini ada keterangan beberapa fitur akan terbatas sebelum kamu menyelesaikan verifikasi identitas. Yang artinya di sini jika akun user tidak terverifikasi, tidak belum terverifikasi, maka user tersebut belum diperbolehkan untuk meminjam atau menyewakan barang untuk menjaga keamanan aplikasi Usewa ini. Nah, di sini saya akan mulai verifikasi saja agar saya bisa eh, meminjam dan menyewakan barang. Eh, lalu sebelumnya ada opsi nanti juga. Ini juga langsung diarahkan ke homepage, namun eh, si pengguna belum boleh meminjam dan menyewakan barang karena untuk menjaga keamanan kita harus verifikasi terlebih dahulu. Sini saya akan langsung saja mulai verifikasi. Nah, di sini langkah-langkah untuk verifikasi. Verifikasi akun Anda. Selesaikan proses verifikasi untuk mulai menyewa dan meminjam barang dengan aman di Yusewa. Pertama itu kita harus menyiapkan kartu identitas, yaitu gunakan iktp bagi WNI, isi data diri, pastikan data sesuai untuk menjamin keamanan transaksi. Lalu ada verifikasi wajah, ada terus selanjutnya ada pemberitahuan data kamu terlindungi. Data kamu disimpan aman sesuai UU, PDP, dan standar ISO 27001. Sini kita
Klik saja mulai verifikasi. Dan di sini ada halaman verifikasi akun yang pertama itu yaitu ambil foto KTP. Ini contoh foto KTP yang benar, rapi, jelas, dan tidak ada noise sama sekali. Dan untuk yang di sini pengambilan foto KTP yang salah karena eh, bisa jadi karena buram atau tertutup, tulisannya kurang jelas sehingga membuat data data yang ada di KTP ini tidak dapat terbaca dengan baik oleh sistem. Lalu di sini juga kurang tepat untuk pengambilan fotonya. Di sini ada tombol untuk foto sekarang. Nah, dia ambil foto ini, eh, oh ya, untuk foto sekarang ini setelah di foto si KTP-nya, ini akan tampil foto KTP-nya, terus ada eh, informasi KTP terbaca. Silahkan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jika KTP-nya tadi kurang jelas, tidak terbaca gitu oleh sistem karena noise atau mungkin karena pengambilan spot yang salah, bisa ada opsi ambil ulang foto KTP-nya. Ini bisa gunakan foto KTP ini. Lalu selanjutnya eh, mem- setelah mengambil foto KTP, di sini ada isi data diri seperti nama lengkap, nik, tanggal lahir, alamat. Nah, setelah itu ada tombol lagi simpan dan lanjutkan. Setelah itu kita masuk ke opsi terakhir yaitu verifikasi wajah. Eh, kita disuruh memverifikasi wajah, ambil selfie, lalu eh, ada persetujuan di sini berupa checkbox. Dengan melanjutkan, kamu menyetujui kebijakan privasi dan syarat penggunaan Usewa. Kita checklist, yang artinya kita sudah setuju dengan kebijakan yang ada di aplikasi Usewa ini. Lalu kirim verifikasi. Verifikasi akun berhasil. Yang artinya si akun user ini sudah menjadi akun yang terverifikasi dan dapat melakukan eh, penyewaan dan eh, menyewakan barang. Lalu kita masuk ke beranda. Di sini untuk berandanya alias homepage ini, pertama di atas itu ada logo Yosewa, lalu ada lokasi. Lokasinya di sini saya contohkan itu Sumedang Utara, Jawa Barat. Lalu ada notifikasi jika ada notifikasi dari pesanan atau dari apapun itu dari chat, eh, itu akan masuk ke eh, halaman notifikasi. Lalu ada search bar di mana kita bisa mencari keperluan kita. Misal jika ingin mencari kamera maka bisa ke search bar ini. Lalu ada tombol filter untuk memfilter misalkan dari daerah mana atau kategorinya kayak apa. Terus di sini ada beberapa tampilan rekomendasi rekomendasi dari produknya. Lalu ada fitur kategori yang mengelompokkan eh, eh, barang-barang ke dalam kategorinya. Misalkan di hobi ada gitar seperti di logonya, lalu ada perkakas, ada board di logonya, elektronik, fashion, dan outdoor. Nah, di sini ada katalog barangnya.
Ini bisa di scroll ke sebelah kiri, di scroll. Lalu ada rekomendasi juga bawahnya. Sudah ada prototipe untuk di on click-nya, namun belum ada halaman buat eh, menyambungkan si produknya ini ke halaman produk itu sendiri. Sudah dapat scroll juga. Lalu di sini ada di sini saya akan mencoba memesan barang eh, di search bar. Kan di search bar ini saya mencari kamera, lalu tampil seperti rekomendasi dari pencariannya. Pertama seperti kita mencari kamera, maka ada kamera bagus, kamera mini, kamera vlog, kamera 360, kamera digital, Canon, Digicam, Sony, memory card, mirrorless, dan lain-lainnya. Eh, Sekarang saya akan mengklik si kamera bagus ini, lalu akan terarahkan ke kameranya. Di sini adalah ada katalog-katalognya, katalog dari kameranya. Di bawah search bar di sini ada eh, seperti terkait, terdekat, laris, terbaru, rating, harga, seperti di marketplace lainnya. Nah, di sini saya akan coba memilih kamera yang pertama. Nah, tampilan awalnya itu, tampilan pemesanan kameranya itu pertama ada gambar si produknya, si barangnya. Di sini di atas ini dapat kita klik-klik juga untuk melihat eh, gambar-gambar lainnya yang disediakan oleh si penyedia barangnya yang mau menyewakannya. Pertama di sini ada detail produk. Di sini ada kategorinya juga disebutkan. Jika kamera ini ada di kategori elektronik, terus ada infonya juga jika barang ini tersedia. Di sini ada nama barangnya yaitu kamera DSLR Nikon D3200 lensa kit 18 sampai 55 mm. Di sini ada lokasinya juga Sumedang Utara, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di sini kita bisa scroll, eh, bisa pilih pilih juga untuk durasi penyewaannya. Kan saya ingin menyewa yang eh, ada yang per jam, per hari, per bulan. Di sini saya akan menyewa yang per jam. Oh, sebelum itu kita ke fitur ulasan terlebih dahulu. eh, di atasnya, di bawah gambar si barangnya, selain detail produk juga ada ulasan dari orang-orang yang sudah meminjam barang ini. Untuk di sini saya akan contohkan untuk yang 20.000 per jam ini. Di bawahnya ada seperti informasi dari barangnya juga seperti ada 4 stok yang tersisa, terus eh, si kamera ini sudah disewa oleh 20 penyewa. Ratingnya, rating dari barang ini ketika disewakan itu 4, 4,9 dari 5. Lalu ada jumlah ulasannya, lalu ada deskripsi kameranya. Saya bisa kita scroll ke bawah si halaman detail produknya, kita scroll.
lalu ada nama, eh, ada akun si pemilik dari barang yang disewakan ini, dari kamera ini. Di sini namanya Asep Supriyadi, statusnya dia sebagai pemilik dari kamera ini, ada lokasinya Sumedang Utara, Jawa Barat. Nah, ini ada produk lain dari pemiliknya, barang lain yang disewakan dari pemiliknya. Di sini saya akan langsung saja eh, ke sewa sekarang. Nah, di sewa sekarang. Nah, di sini sudah terarahkan ke bagian sewa sekarangnya, ada gambar barangnya, lalu ada harganya, eh, ada jumlahnya, ada durasinya. Kita pilih, misalkan tadi pilihnya jam, misalkan kita ada variannya. Ada yang varian dari barang yang disediakannya ini, misalkan di sini si kameranya ini oleh pemiliknya diberikan dua opsi, yaitu full set atau kamera plus satu lensa. Untuk ininya udah pasti jelas berbeda ya untuk harganya. Cuma di sini belum diatur. Lalu ada jumlah yang dipesan ingin berapa banyak. Terus ada durasi penyewaan. Misalkan ada yang per jam, per hari, per bulan. Nah, misalkan saya yang ini saja 20 jam, yang 20.000 per jam. Lalu di sini ada pilih waktunya, waktunya mau berapa jam. Terus pilih tanggal penyewaannya mau tanggal berapa. Lalu di sini ada tombol sewa sekarang. Nah, di sini ada eh, op, ada halaman pembayaran. Hmm. Ada alamat kamu, misalkan di sini yang memesannya itu Aldi Salam. Ada nomor teleponnya, ada alamat lengkapnya, Jalan Melati nomor 27. Terus ada di sini ada juga untuk pengaturan durasi dan penerimaan barangnya. Nah, itu. Lalu ada metode jika kita scroll ke bawah maka ada metode pembayarannya. Di sini metode pembayarannya ada, pertama itu ada saldo Yusewa, yaitu saldo dari aplikasi Yusewanya sendiri yang bisa dilakukan dengan top up atau bisa dengan Alfamart atau dengan Kris, Dana, BCA Virtual Account. Setelah halaman pembayaran tadi ada eh, ucapan seperti transaksi berhasil. Bisa langsung kembali ke beranda atau lihat rental saya. Nah, di bagian rental saya ini ada info dari barang yang sudah kita pesan. Saya akan contohkan prototipenya di sini. Di bagian rental saya ini ada barang yang sudah kita pesan, ada di semua transaksi, ada ada menunggu pembayaran. Untuk halaman-halaman lainnya seperti keranjang dan profil ini masih dalam tahap pembuatan. Mungkin segitu saja eh, penjelasan tentang sketsa Yusewa, lalu wireframe Yusewa,
dan mockup dan prototipe disewa. Saya kembalikan ke Aldi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.